Aku gambarin beberapa sosok di sini. Salah satunya adalah pastikan rohnya masih berada di situ. Ada juga roh itu untuk memberitahu kepada orang itu supaya di sini loh, jasad saya tuh di sini loh. Mereka masih ada di tempat ini karena beberapa hal belum selesai dan ada penyesalan hidup yang sebenarnya mereka tetap masih tertinggal di situ. Di bawah bangunan itu tuh ada lorong. Dulunya itu di tempat penyimpanan persenjataan. Di bawah di situ. Dan itu dulunya juga penjara kan? Iya, penjara. Dan di dalam situ tuh ada pembantaian yang memang cukup sadis. Mengenaskan. Penyiksaan di tempat itu. Jadi memang riwayat dari tanah, bangunan tempat itu tuh memang nggak baik. Kebakaran Glodok Plaza terus menjadi perbincangan. Meski peristiwanya sudah hampir 1 bulan silam, masih banyak misteri yang tertinggal dari tragedi paling memilukan di awal tahun 2025 itu. Termasuk yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. 2 anak indigo menduga bahwa kebakaran itu bukan kejadian yang tidak disengaja. Sementara itu, seorang pelukis gaib menunjukkan gambaran memilukan saat para korban menjerit, menangis pilu, hingga lelarian mencari selamat. Tapi benarkah arwah mereka hingga saat ini masih ada di bekas gedung Glodok Plaza? Apa yang harus dilakukan agar mereka kembali ke alam baka dengan tenang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tragedi kebakaran yang memakan korban hingga 14 orang di gedung Glodok Plaza pertengahan Januari lalu belum sepenuhnya selesai memberi teka-teki. Sudah banyak analisa dilakukan, termasuk yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi di balik semua itu, suasana horor masih terjadi di reruntuhan Glodok Plaza, bahkan hingga wilayah sekitarnya. Dan pekan pertama bulan Februari 2025, tim Ganjil Misteri mengajak seorang pelukis gaib untuk menggambar suasana kebatinan para arwah korban kebakaran. Coretan Gali yang memang dikenal sebagai pelukis mata hantu sungguh membuat kaget. Sebab penuh dengan aura kesakitan, para korban bahkan masih tidak percaya kalau sudah berpindah ke alam lain. Aku gambarin beberapa sosok di sini. Salah satunya adalah sosok yang ada di depan ini, sosok yang dia seperti bingung, linglung gitu. Dia hanya berdiri di atas balkon karena saat kejadian di tanggal 15 itu dia pasti semuanya yang ada di situ kaget dan nggak sanggup berbuat apa-apa karena sudah dikelilingi api tentunya. Dan mereka sampai hari ini masih yang kayak nggak percaya gitu kalau mereka sebenarnya sudah pindah alamnya, tidak lagi ada di tempat yang kita berada sekarang. Ada sosok yang dia tersungkur, dia merasa kesakitan. Banyak sekali korban di sana yang sebenarnya kalau bisa kita lihat mereka itu meminta tolong dan merasa sangat kesakitan. Gali dengan mudah memindahkan suasana penuh jeritan di dalam lukisannya. Sebab semua jiwa korban
masih berada di lokasi kejadian. Mereka seperti terjebak dalam perangkap misteri karena meninggal dalam sebuah tragedi. Yang aku lihat memang mereka nggak bisa kemana-mana, mereka hanya bisa berdiri di balkon, hanya bisa berdiri di sela-sela yang kaca yang pecah dan kita lihat lubang menganga itu, kita bisa melihat beberapa aktivitas mereka ada di situ gitu. Yang tentunya memang karena mohon maaf meninggal yang tidak wajar ini dan meninggal karena sebuah tragedi, tentunya mereka masih ada di tempat ini karena beberapa hal belum selesai dan ada penyesalan hidup yang sebenarnya mereka tetap masih tertinggal di situ untuk saat ini. Mungkin ada jeritan tangisan. Iya dong, yang pasti. mereka rasakan. Pasti di tempat itu kalau kita bisa tanya orang-orang sekitar, mereka pasti akan mengiyakan bahwa malam mungkin akan terdengar suara teriakan, tangisan, jeritan minta tolong atau rintihan orang kesakitan yang pastinya sangat berisik sekali di tempat itu. Berada dalam perangkap antara alam nyata dan alam keabadian, para korban masih serba bingung. Setidaknya itu yang dilihat Gali kemudian dipindahkan ke dalam lukisan. Semua menjadi tidak menentu karena mereka merasa tidak ada yang bisa menolong. Padahal segala jenis jeritan, mulai dari yang sekedar merintih hingga meraung-raung, sudah dilakukan. Sebagai pelukis yang memiliki ketajaman batin, Gali melihat semua derita para korban. Hanya saja, ia juga tidak bisa berbuat banyak untuk menolong. Sebab dibutuhkan proses panjang untuk membantu menyeberang ke alam yang berbeda. Yang jelas mereka berusaha mereka itu bingung gitu, yang sebenarnya pengen minta maaf gak bisa minta maaf, dan mereka pengen minta tolong tapi sudah begini keadaannya, nggak ada yang bisa dilakukan oleh korban-korban yang ada di tempat itu. Ya pasti mereka menunggu dijemput untuk mereka bisa pergi dari tempat ini dan ke tempat yang lebih baik. Suasana semakin mencekam sebab beberapa korban masih belum ditemukan. Pemandangan paling memilukan ialah ada beberapa korban yang juga sedang berusaha mencari orang-orang yang jadi korban. Jadi, di alam sana mereka saling mencari meski dalam dimensi yang sudah berbeda dengan manusia hidup. Ada beberapa sosok yang sebenarnya mereka juga masih mencari teman dan kerabatnya yang menjadi korban juga di tempat itu, tapi karena semua yang mereka pikir bahwa di alam dimensi yang berbeda ini mereka bisa bertemu, ternyata nggak bisa juga. Lalu benarkah para arwah korban kebakaran masih bergentayangan? Akankah mereka menjadi arwah penasaran? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar, arwah para korban kebakaran Glodok di Tenggarai masih belum bisa menyeberang ke tempat yang semestinya. Hal itu juga dilihat oleh Nyai Dewi Rantian, paranormal senior yang berlatar mistik Daya. Para praktisi spiritual memahami bahwa arwah yang baru meninggal memang tetap tinggal bahkan hingga 40 hari lamanya. Apalagi roh yang meninggal karena korban peristiwa maut. Itu yang membuat suasana di reruntuhan kebakaran Glodok Plaza terasa sangat mistis. Meninggal dengan terjadinya terbakar kan seperti itu. Bisa kan roh itu kan selama 41 hari kan pasti masih ada di dekat jasad itu, biasanya seperti itu.
ada orang yang tidak sadar di saat dia itu meninggal. Nah, setelah dia mau 41 hari dia akan sadar, ada. Nah, kenapa mungkin satu kejadian yang orang yang damkar ini mendengar suara tangisan itu kan pasti jasad ini di sini, rohnya itu kan pasti merasa baru sadar kalau dia tuh udah meninggal. Pasti kan ada histeris tangisan, pasti ada seperti itu. Selain masih berada di tempat saat peristiwa maut terjadi, para korban sampai saat ini juga terus berusaha mencari pertolongan, terutama kepada yang memahami derita menjadi korban sebuah tragedi. Roh mereka yang menjadi korban juga berjuang sangat keras untuk memberi petunjuk kepada tim evakuasi. Itu biasanya tuh namanya orang meninggal yang dengan tidak wajar, kan ini kan terbakar. Pastikan rohnya masih berada di situ. Ada juga roh itu untuk memberitahu kepada orang itu supaya di sini loh, jasad saya tuh di sini loh, gitu loh. Jadi dia memberitahukan kepada orang ini supaya jasad dia tuh bisa ditemukan. Jawaban saya, roh inilah yang mengiring damkar ini untuk menemukan jenazah itu. Memberi sinyal, memberi untuk jasadnya tuh bisa ditemukan gitu. Suasana mistis terasa semakin mencekam oleh sebab ada jeritan-jeritan yang tak terdengar. Hanya mereka yang memiliki kepekaan batin bisa mendengar serta merasakan penderitaan para korban. Jaja Caroline yang dikenal sebagai Indigo malah melihat pemandangan sangat perih karena ada korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Sosok bapak-bapak yang dari figurnya sangat menderita. Itu teriakannya cukup memilukan, perih banget teriak. Apalagi saat ke situ aku ketemu sama satu sosok bapak itu di umur sekitar 40-an umurnya. Tapi ubannya cukup agak banyak ya. Dia itu ngomong begini. Saya ini di sini hanya untuk bekerja, untuk menafkahi anak istri saya. Dia minta dicari karena memang belum ditemukan. Itu yang didengar kakak itu? Ya, ada banyak teriakan lagi, "Mama, aku minta maaf." Suara perempuan? Perempuan kenceng banget, teriak kenceng banget. Begitu memilukan. Iya. Gunung dinding. Banyak terus minta ada tolong, terus ya lebih banyak yang minta tolong sih. Korban kebakaran Glodok Plaza dilihat oleh para ahli spiritual masih belum tenang. Mereka juga tetap berada di lokasi kebakaran karena terjebak dalam dimensi yang serba tidak pasti. Secara manusia, mereka sudah meninggal, tapi belum sampai di tempat yang semestinya. Lalu benarkah mereka bukan sekedar korban, tapi sengaja ditumbalkan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya melihat kengerian serta jeritan perih yang mengiris hati. Sebagai ahli spiritual, Jaja Caroline juga mampu menelisik sisi-sisi tak terlihat di balik gedung yang terbakar. Lewat teropong batinnya, Jaja bahkan melihat ada gambaran kelam di masa lalu. Sebab gedung tersebut pernah menjadi tempat peristiwa-peristiwa sadistik. Sejarah berdarah dari masa lampau rupa-rupanya memberi bekal aura yang tidak baik di sejumlah titik di gedung tersebut. Di bawah bangunan itu tuh ada lorong. Dulunya itu di tempat penyimpanan persenjataan. Di bawah di situ. Dan itu dulunya juga penjara kan? Iya, penjara. Dan di dalam situ tuh ada pembantaian yang memang cukup sadis. Mengenaskan. Penyiksaan di tempat itu. Jadi memang
Riwayat dari tanah, bangunan tempat itu tuh memang nggak baik. Oke. Gitu. Jadi memang ditambah tiap tahun harus ada hal-hal yang dilakukan. Banyak orang-orang yang menjadi korban yang memang datang ke situ untuk bekerja, tapi malah ya apes. Tapi adakah kemungkinan bahwa mereka yang meninggal tragis dalam kebakaran maut adalah barisan tumbal yang sengaja dikorbankan? Memang sudah harus disiapkan di waktunya itu per 3 tahun sekali. Ada yang setahun sekali, ada yang per 3 tahun sekali. Itu dalam arti apa, Kak? Dalam arti yang memang ada hidangan yang harus dihidangkan sesuai perjanjian. Karena ternyata banyak korban, maksudnya dari yang kakak bilang kan lebih dari 30 berarti Ya, dia dan kebanyakan wanita. mempersiapkan bahasanya tumbal gitu ya, atau apa? Aku yakin netizen semua sudah Bisa menduga. menangkap sinyal dari aku apa. Berbeda dengan Caca Caroline, Mian yang juga seorang indigo melihat peristiwa maut dalam kebakaran Glodok Plaza bukan semata musibah. Lewat mata batinnya yang sangat tajam, Mian melihat ada unsur kesengajaan untuk tujuan tertentu. Ada sosok yang memang diincar nyawanya dengan mengabaikan keselamatan orang lain. Kebakaran tersebut emang sudah direncanakan, ingin membunuh seseorang. Sosok laki-laki 3 perempuan yang mungkin ini perempuannya itu dianggap berhubungan dengan hati, balas dendam, sakit hati, dihina, terus juga dia merugikan negara. Ada pelaku, jadi awal mula masuk ke tempat tersebut adalah ada 4 orang lebih yang masuk ke dalam mall tersebut untuk membakar. Awal mula proses pembakaran itu bukan seperti ada ledakan kecil yang dimana dia mengontrol pusat listrik. Maut memang tak bisa dijemput, karena maut bisa merenggut dengan sangat akut, bahkan dalam sebuah arena kegembiraan. Dan kebakaran Glodok Plaza adalah maut yang tak pernah bisa dibaca tanpa melibatkan energi metafisika. Terlepas dari semua yang misterius, semogalah para korban segera mendapatkan tempat terbaik dalam perjalanan menuju haribaan Tuhan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.